Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan tema pengembangan media cetak dan non-cetak serta pentingnya teknologi dalam pembelajaran. Oke. Next. Oke. Makalah kami akan menjelaskan 7 poin, yaitu yang pertama media pembelajaran cetak, yang kedua media non-cetak atau audiovisual, yang ketiga perbandingan penggunaan media cetak dan non-cetak, yang keempat langkah-langkah pengembangan media, yang kelima teknologi pembelajaran, yang keenam integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran, serta yang ketujuh yaitu pentingnya teknologi pembelajaran pada masa COVID-19. Oke, langsung saja yang pertama yaitu tentang media pembelajaran cetak. Nah, di sini juga dibagi menjadi 5 subbab, yaitu yang pertama tentang pengertian media cetak, kemudian yang kedua pemanfaatan media cetak, yang ketiga jenis media cetak, yang keempat karakteristik media cetak, dan yang terakhir elemen-elemen media berbasis cetak. Selanjutnya, yang pertama pengertian media cetak. Nah, kata media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah memiliki arti tengah, perantara, atau pengantar. Adapun dalam bahasa Arab, ini ada kata wasail, yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, pesan yang dimaksud ini yaitu materi atau bahan ajar yang tercantum dalam kurikulum pembelajaran. Akan tetapi, media cetak ini pada umumnya dianggap oleh orang-orang ini yaitu sesuatu hal yang diproduksi melalui percetakan profesional, seperti buku, majalah, modul, tulisan, bagan, gambar yang difotokopi, serta segala sesuatu yang terkait dengan press. Nah, media cetak dalam dunia pendidikan ini, yang dimaksud dengan media cetak dalam dunia pendidikan yaitu suatu program yang tersebar luas di seluruh dunia yang digunakan untuk mempromosikan pendidikan dan ruang kelas. Nah, contoh media cetak itu ada buku pembelajaran, kemudian ada koran, atlas, majalah, dan lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media cetak. Nah, tentu saja dalam dunia pembelajaran ini kan media pembelajaran ini termasuk salah satunya itu dengan menggunakan media cetak ini digunakan untuk menjadikan proses belajar mengajar ini agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran serta untuk mempermudah antara guru menyampaikan informasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu jenis media cetak. Nah, di sini ada 5 ya, yaitu yang pertama buku teks atau buku pelajaran. Bisa dilihat di PPT-nya, contohnya. Ya, gambarnya seperti itu, visualisasinya, yaitu buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu, yang dimana hal itu disusun untuk memudahkan para pendidik serta peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada modul. Modul itu suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar mengajar. Modul ini biasanya memiliki komponen petunjuk pembelajar. Ada lembar kegiatan, lembar kerja, terus kunci lembaran kerja, lembaran tes, dan kunci lembaran tes. Kemudian yang ketiga ada bahan pengajaran terprogram, atau dalam istilah ini disebut lembar kerja.
yaitu paket terprogram pengajaran individual. Hampir sama dengan modul, tetapi perbedaannya dengan modul adalah bahan pengajaran terprogram ini tersusun dalam topik-topik yang lebih kecil untuk setiap halamannya. Kemudian selanjutnya ada wall chart, yaitu bagan atau siklus atau grafik yang bermakna untuk menunjukkan posisi tertentu. Nah, itu dilihat di PPT ya. Tuh, di situ ada bagan rantai makanan. Ya, ada bagan rantai makanan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada leaflet atau bahan cetak tertulis, yaitu berupa lembaran yang bisa dilipat. Lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau tidak dijahit. Ini kayak seperti brosur gitu loh. Nah, leaflet ini didesain secara cermat, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar, serta menggunakan bahan yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya, bisa dilihat di gambarnya, leafletnya seperti itu. Next. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu karakteristik media cetak. Nah, di sini ada beberapa karakteristik media cetak, yaitu yang pertama, teks dibaca secara linear, sedangkan visual disajikan secara parsial. Kemudian yang kedua, menampilkan komunitas secara satu arah dan reseptif. Kemudian yang ketiga, ditampilkan secara statis atau diam. Kemudian yang keempat, pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan dan persepsi visual. Dan yang terakhir, berorientasi atau berpusat kepada belajar. Selanjutnya. Nah, di sini ada elemen-elemen media berbasis cetak, ada 5, yaitu yang pertama tentang konsistensi. Nah, di sini ada beberapa hal, yaitu menggunakan konsistensi format dari halaman ke halaman. Usahakan ini agar tidak menggabungkan cetakan huruf dan ukuran huruf. Kemudian konsistensi dalam jarak spasi, yaitu jarak antara judul dan baris pertama serta garis samping supaya sama. Kemudian antara judul dan teks utama, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu formatnya. Harus memperhatikan formatnya juga. Contohnya, jika paragraf panjang sering digunakan, wajah satu kolom lebih sesuai. Sebaiknya jika paragraf tulisan pendek-pendek, wajah 2 kolom akan lebih sesuai. Kemudian isi yang berbeda supaya dipisah dan dilabeli secara visual. Kemudian gunakan taktik dan strategi pembelajaran yang berbeda sehingga sebaiknya dipisahkan dan dilabeli secara visual. Kemudian yang ketiga yaitu ada organisasi. Nah, di sini upayakan untuk selalu menginformasikan siswa atau pembaca mengenai bagaimana mereka atau sejauh mana ini mereka dalam teks itu. Nah, siswa ini harus mampu melihat sepintas bagian atau bab yang mereka baca. Kemudian susunlah teks sedemikian rupa hingga informasi ini mudah diperoleh. Kemudian bisa pula diberi dengan kotak-kotak. Kotak-kotak dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari teks. Kemudian yang keempat yaitu ada daya tarik. Nah, agar media cetak ini menarik bagi siswa, harus memperhatikan juga ukuran huruf. Misalnya, pilihlah ukuran huruf yang sesuai, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kemudian hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks karena dapat membuat proses membaca itu sulit. Jadi pokoknya harus memperhatikan ukuran huruf, terus memperhatikan huruf kapitalnya juga. Kemudian yang terakhir yaitu ruang kosong atau spasinya. Nah, dalam media cetak ini juga harus memperhatikan ruang kosong atau spasinya juga.
Nah, ruang kosong ini dapat berbentuk ruangan sekitar judul, terus juga batas tepi margin, terus spasi antar kolom, kemudian permulaan paragraf, dan yang terakhir yaitu ada penyesuaian spasi antar baris atau antar paragraf. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya yaitu tentang media non-cetak atau audiovisual atau elektronik ya. Nah, di sini ada 3 poin yang kami bahas, yaitu pengertian media non-cetak, kemudian ciri-ciri media audiovisual, dan yang terakhir peran dan fungsi media audiovisual. Next. Oke, yang pertama tentang pengertian media non-cetak atau audiovisual ya. Bentar. Audio non visual ini yaitu atau media audiovisual dapat diartikan sebagai suatu alat bantu yang dapat dilihat sekaligus didengarkan. Jadi dua ya, dapat dilihat dan juga didengarkan. Kalau visual tadi kalau media cetak kan hanya bisa dilihat saja, hanya berupa visual. Tapi kalau untuk pengertian media non cetak atau audiovisual ini bisa dilihat dan juga bisa didengar, yaitu bisa berupa rekaman video, kemudian rekaman film, slide suara, tape recorder, dan lain sebagainya, yang mana digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga materi pembelajaran ini akan diterima dengan baik oleh peserta didik. Next. Kemudian ciri-ciri media audiovisual. Nah, secara umum media audiovisual ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama biasanya bersifat linear. Kemudian yang kedua biasanya menyajikan visual yang dinamis, yaitu yang bisa bergerak ya, visual yang dinamis. Kalau tadi kan kalau yang media cetak itu statis, kalau yang audiovisual ini dinamis. Kemudian digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Jadi ada cara-cara tertentu, ada aturan-aturannya. Kemudian yang keempat merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Dan yang terakhir yaitu umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Jadi lebih berorientasi kepada guru daripada murid. Kemudian selanjutnya, nah, yang terakhir yaitu fungsi dan manfaat media audiovisual. Nah, sebenarnya sama saja ya semuanya fungsi media dalam pelajaran ini untuk memudahkan serta untuk menjadikan pembelajaran ini lebih efektif dan efisien. Kemudian baik untuk murid maupun guru. Kemudian memberikan pengalaman lebih nyata, menarik perhatian siswa lebih besar. Jadi kan kalau biasanya kalau baca media cetak atau mungkin buku ya, kan siswa itu akan cepat bosan. Nah, kalau misalnya menggunakan media audiovisual bisa berupa video, kan akan lebih menarik perhatian siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kan kalau biasanya itu mereka hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi jika dengan menggunakan audiovisual ini mereka akan lebih tertarik dan mereka akan merangsang merangsang mereka itu loh pengamatan mereka akan perhatian mereka akan lebih lebih tertuju kepada pembelajaran itu seperti itu. Kemudian semua indera murid dapat diaktifkan. Kemudian lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu dapat membangkitkan teori dengan realitanya. Next.
Kemudian yaitu selanjutnya perbandingan antara penggunaan media cetak dan non-cetak. Kan pasti setiap media itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yaitu yang pertama tentang kelebihan media cetak maupun non-cetak. Itu untuk yang media cetak itu peserta didik ini mampu belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Nah, kemudian peserta didik dapat mengulangi materi dan mengikuti urutan pikiran secara logis. Nah, kalau untuk media cetak ini kan semua belum paham, kita bisa mengulang-ulang lagi untuk membacanya. Tapi kalau untuk yang media non cetak, ini kan agak kesulitan kalau untuk mengulang-ulangnya. Seperti kan kalau film dan video ini dapat menggambarkan apa? Harus mengulanginya lagi. Kan kalau dengan menggunakan media cetak ini, jika belum paham, bisa dibaca lagi. Kemudian, perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak sudah merupakan hal yang lumrah. Selanjutnya, khusus pada teks terprogram, siswa ini akan berpartisipasi atau berinteraksi dengan aktif. Kemudian untuk media cetak ini kelebihannya yang terakhir dapat diproduksi dengan ekonomis dan mudah didistribusikan. Nah, sedangkan untuk kelebihan media non cetak ini, yang pertama film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman besar dari siswa, seperti membaca, berdiskusi, praktek, dan lain-lain. Kemudian film dan video ini dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Kemudian mendorong dan meningkatkan motivasi. Kemudian film dan video dapat ditujukan kepada kelompok besar atau kelompok kecil. Kemudian yang terakhir dengan kemampuan dan teknik-teknik pengambilan gambar frame demi frame dapat menunjukkan dan menampilkan gerakan yang tidak terlihat dengan jelas oleh indera mata. Selanjutnya, untuk kekurangannya, nah itu yang kekurangannya pertama itu untuk media non cetak, sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetak, karena dia bersifat statis ya, jadi sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetak. Kemudian biaya pencetakan ini akan mahal apabila menampilkan ilustrasi, gambar, atau foto yang berwarna-warni. Kemudian proses pencetakan media ini seringkali memakan waktu yang lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Kemudian untuk kekurangan media non cetak, yaitu pengadaan video dan film umumnya ini memerlukan biaya yang mahal. Nah, sama dia butuh biaya yang mahal untuk pengadaan video dan film. Kemudian pada saat video dan film ditunjukkan, gambar-gambar bergerak terus-menerus sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui video dan film tersebut. Kemudian yang terakhir, video dan film yang tidak tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali video atau film tersebut itu yang diproduksi dan dirancang khusus untuk kebutuhan sendiri. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Khairuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah bagaimana pengembangan media pembelajaran. Langkah pertama yang harus kita lakukan yakni analisis. Analisis di sini kita perlu menganalisis mengenai pertama dari KD dan KI-nya agar nanti di breakdown ke bagaimana media yang sesuai agar tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Analisis yang lainnya kita juga perlu menganalisis apa nanti yang sesuai dengan perkembangan peserta didik kita. Kalau siswanya SD, kira-kira media apa yang sesuai. Kemudian disesuaikan juga dengan analisis materi-materinya. Maka di sini ada namanya penentuan isi materi. Jadi materi dan media itu harus kita sesuaikan agar pembelajaran jadi lebih menarik dan siswa jadi lebih semangat dalam belajar. Karena isi dan bentuk model nanti juga akan sangat mempengaruhi bagaimana
kita memberikan pembelajaran yang berkesan untuk siswa kita. Selanjutnya, yakni adanya semacam pertimbangan. Pertimbangan di sini dalam kita mengembangkan media, perlu pertimbangan baik psikis maupun istilahnya suasana belajar. Jadi kita harus mengetahui mayoritas siswa kita kira-kira lebih cenderung ke istilahnya suka mengamati visual atau suka mengamati gambar atau kesukaan yang lainnya, yang mana pertimbangan-pertimbangan itu yang nantinya akan membuat media kita sesuai dengan pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian langkah yang terakhir ketika media kita sudah jadi dan bisa kita terapkan ke siswa, yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah bagaimana efektivitas media yang sudah kita buat tadi, sudah sesuai atau belum, sudah bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan atau belum. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam evaluasi tersebut. Jadi mulai dari bentuk medianya, kemudian kesesuaian dengan psikisnya, kesesuaian dengan perkembangannya, kesesuaian dengan materinya, ataupun nanti sampai ke harapan kira-kira siswa kita tertarik apa tidak dengan media yang sudah kita berikan. Seperti itu. Dan selanjutnya yang perlu kita pahami dalam media pembelajaran ini adalah teknologinya. Teknologi itu apa? Teknologi dalam pembelajaran kira-kira seperti apa? Di sekilas kita mengulang mengenai pengertian teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran itu berasal dari kata teknologi, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, tekne yang berarti seni atau kerajinan atau keterampilan, dan logia berarti kata atau studi. Jadi di situ merupakan kesenian dalam istilahnya ilmu, kesenian dalam kita memberikan pembelajaran, mencari ilmu. Selanjutnya, teknologi pembelajaran diartikan sebagai usaha yang sistematis dalam melaksanakan dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia dengan menggunakan kombinasi sumber manusia dan non-manusia agar belajar dapat berlangsung efektif. Jadi, efektif efisien untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran teknologi. Selanjutnya yakni mengenai peran dan fungsi teknologi dalam pembelajaran. Kalau tujuan utama dalam teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar, memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan berbagai alat, baik software ataupun alat-alat sederhana yang lainnya. Kemudian peralatan mendukung konstruksi pengetahuan dalam artian untuk mencapai pemaknaan dalam pembelajaran. Kemudian fungsi yang kedua sebagai saran informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung. Kemudian sebagai media sosial untuk mendukung pembelajaran dengan berbicara. Teknologi juga sebagai mitra intelektual. Yang selanjutnya sebagai peningkatan mutu sekolah, sebagai peningkatan efektivitas dan efisien dalam belajar mengajar, dan yang terakhir pastinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yakni mengenai sebenarnya bukan kekurangan, dalam artian ini adalah hanya sebatas pandangan umum terkait hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam teknologi pembelajaran, yakni kurangnya penguasaan guru dalam mengoperasikan hardware maupun software. Itu terkendalanya adalah di skill atau kemampuan guru. Yang kedua yakni terkendalanya SDM dalam artian di sini ya kemampuan
kita dalam menggunakan teknologi, apalagi kemampuan kita dalam mengembangkan teknologi pembelajaran ini masih sangat minim. Kita masih, apa istilahnya, menggunakan perangkat yang dibuat oleh orang luar negeri, sebatas kita menggunakan, belum sampai kita membuat. Ya, ada beberapa teknologi yang sudah dibuat oleh anak Indonesia, akan tetapi secara mayoritas kita masih sebagai pengguna. Kemudian kelemahan yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, yakni hardware dan software menggunakan biaya yang mahal. Pastinya kalau kita menggunakan teknologi informasi, kita minimal kita butuh paket data, butuh pulsa. WiFi juga kita harus berlangganan per bulan. Belum lagi untuk perangkat kerasnya, HP dan komputer atau laptop biayanya juga cukup mahal. Berbeda dengan pembelajaran tradisional, tatap muka, sebagainya. Kemudian adanya keterbatasan sarana di sini karena pastinya ya dari biaya tadi, fasilitas lab komputer atau fasilitas HP-nya tidak ada. Kemudian kendala atau kekurangan yang terakhir yakni kontrol, kurangnya bentuk kontrol dalam hardware ataupun software yang bisa, apa istilahnya, kurang sesuai. Karena kalau kita tahu pembelajaran berbasis web based atau berbasis internet, kebanyakan kan banyak iklannya, dan iklan itu biasanya yang hal-hal yang justru karena negatif, merusak moral. Lebih banyak iklannya, iklan-iklan game, kemudian iklan-iklan video, iklan-iklan yang istilahnya justru malah menghancurkan moral. Itu tadi mengenai sedikit kekurangan kita dalam media teknologi. Kemudian selanjutnya yakni pentingnya integrasi media dan teknologi pembelajaran. Karena integrasi ini harus kita lakukan terlebih di era COVID. Nanti kita bahas. Yang pertama, pentingnya yakni media sebagai dasar atau fungsi untuk memperjelas pesan yang disampaikan kepada siswa. Jadi mempermudah dalam penjelasan, mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran, mempermudah dalam pencapaian informasi. Agar siswa mendapat pemahaman yang utuh terkait materi yang diberikan. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan media dari berbagai perangkat lunak yang memungkinkan pembelajaran seperti presentasi yang dikemas dalam bentuk multimedia seperti PPT dan sebagainya. Jadi agar penyampaian itu lebih menarik dan siswa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif, efisien pastinya. Teknologi membantu kita dalam mencapai apa istilahnya, semakin pembelajaran kita semakin efektif dan efisien, lebih semakin cepat, semakin apa sih, mengurangi tenaga dan waktu. Kemudian siswa lebih mudah dalam memahami melalui visualisasi. Selanjutnya, siswa bisa secara interaktif untuk praktek sesuai dengan media yang digunakan atau teknologi pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, yakni untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas. Kita bisa mengintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada. Situ jika ada teknologinya, seumpama di kelas kita tersedia proyektor, kemudian tersedia pengeras suara, terlebih kalau tersedia sampai TV LED TV 50, ya, yang paling besar itu 56 in. Di pembelajaran bisa kita sajikan sangat lebih menarik. Fasilitas WiFi-nya juga speed-nya kalau bisa 50 MB ke atas. Pastinya pembelajaran nanti akan semakin menarik. Kemudian sini pentingnya integrasi ini akan membuat siswa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran karena pembelajaran yang kita berikan tidak membosankan.
kalau kita menggunakan teknologi yang tepat, teknologi yang sesuai. Kemudian untuk pentingnya integrasi selanjutnya yakni memberikan siswa pengalaman baru dalam menggunakan pembelajaran sampai nanti ke ranah bagaimana mereka mengatasi masalah dalam pembelajaran. Teknologi bisa menjawab hal itu. Contohnya saja ketika ada pertanyaan sulit, hal sederhana yang dilakukan adalah bertanya ke Google Assistant. Dan yang terakhir, pentingnya integrasi di sini adalah siswa jadi lebih rileks, jadi pembelajaran lebih menyenangkan dan mereka tidak bosan dalam menyerap ilmu, menyerap apa yang disampaikan. Itu tadi sekilas mengenai pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sebenarnya banyak hal. Jadi intinya teknologi sangat membantu guru dalam pembelajaran, sangat membantu guru, siswa, sekolah, dan semua apa istilahnya, semua komponen dalam pendidikan sangat terbantu dengan teknologi, administrasi, kurikulum, bahkan SAPRAS, dan sebagainya. Komunikasi juga sangat terbantu dengan teknologi ini. Selanjutnya, karena ini era pandemi COVID, era wabah, kita sebagai manusia tidak ada batasan-batasan dalam beraktivitas sosial. Di khususnya dalam dunia pendidikan ada sejumlah larangan dari pemerintah agar kita tidak terserang wabah. Pendidikan tidak boleh adanya tatap muka. Kita sebagai manusia dilarang untuk berkumpul atau berkerumun. Jadi pendidikan kena imbasnya. Di era COVID ini, teknologi menjadi salah satu jawaban untuk pembelajaran jarak jauh. Teknologi menjadi punya peran penting dalam pembelajaran. Karena tanpa teknologi, khususnya teknologi komunikasi ya, pembelajaran di era pandemi tidak bisa dilangsungkan dengan baik. Meskipun sekarang sudah ada teknologi, akan tetapi kita sudah terbiasa dengan konvensional, kita sudah terbiasa dengan tatap muka, ada beberapa kendala-kendala. Nah, namun yang perlu kita pahami adalah di sini pentingnya adanya teknologi dalam apa istilahnya pembelajaran kita. Hampir semua pendidikan kita menggunakan teknologi informasi. Yakni karena kegiatan kita dilakukan secara daring, secara berada dalam jaringan internet. Komunikasi kita sebatas lewat paket data. Kita terhubung melalui data. Satu sama lain antar guru dan siswa terhubung melalui data. Nah, yang kedua yakni karena kita hal baru, ada sejumlah pandangan bahwasanya dalam pendidikan kita nanti guru akan tergantikan oleh teknologi. Akan tetapi untuk beberapa hal pastinya tidak bisa. Siswa kita sudah bisa menanyakan segala hal melalui Google Assistant. Siswa kita juga bisa mempelajari apapun melalui video di YouTube, melalui artikel-artikel dan sebagainya. Namun untuk transfer sikap, untuk transfer semangat, transfer karakter, transfer kepribadian, teknologi masih bisa menjawabnya. Nah, dengan adanya COVID ini, teknologi dalam pembelajaran juga semakin berkembang. Karena apa? Kita lihat semakin banyak platform-platform pembelajaran berbasis web ataupun berbasis aplikasi Android dan juga banyak kursus-kursus yang bermunculan sehingga banyak hal baru dalam dunia pendidikan kita. Kemudian menjadikan peserta didik kita semakin mudah dalam mencari sumber belajar. Jadi adanya COVID, teknologi dalam pembelajaran ini semakin berkembang. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga penuh kemanfaatan dan keberkahan. Ya, saya kembalikan ke Mbak Ifadah. Oke. Ya, demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga pemaparan materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.